biasa saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, Shalom. Sungguh bersuka cita sekali kalau pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini, juga bersama dengan teman-teman yang ada di online. Gak ada jarak di dalam hadirat Tuhan, oleh karena itu saya yakin dan percaya Tuhan akan bekerja baik untuk di tempat ini maupun yang ada di online. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita akan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Mari bersuka cita bersama-sama, haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganmu terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari dengan penuh sukacita akan pujian ini bersama-sama masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Bersyukur kepada Tuhan. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganmu terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari angkat hatimu, katakan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam umat-Nya. Mari angkat pujian bagi Dia. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Oh, Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Oh, Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari berikan tepuk tangan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama siapkan hati kita. Dalam setiap kita boleh mengangkat pujian syukur kepada Tuhan. Berterima kasih buat semua kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya.
katakan, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Amin, haleluya. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sama-sama angkat pujian ini lagi dari awal. Dengan apa ku Membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, mari sama-sama lebih lagi bagi Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya, kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur. Ku naikkan syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat cinta-Mu dan padamu Terima kasih ya Allahku, sungguh Engkau baik, kasih sayang besar. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama angkat pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ku
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu, atas semua kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Sungguh Tuhan Kau Allah yang setia, Allah yang selalu menopang kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau meninggikan nama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika Engkau bertahta atas pujian kami, maka sesuatu yang ajaib dan dahsyat boleh terjadi. Pagi hari ini berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan bagi setiap umat-Mu. Bukan hanya di tempat ini saja Tuhan, tapi mereka juga yang mengikuti ibadah secara online. Berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau memulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan, mari katakan bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu, jangan irit-irit, tepuk tangannya buat Tuhan Yesus ya. Ya, lakukan yang terbaik hanya bagi Tuhan, haleluya. Karena dialah Tuhan yang benar, dialah gunung batu, dialah kota benteng kita. Yes, mari bertepuk tangan bersama-sama, haleluya. Angkat suaramu, katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau
Walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang aman, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Luar biasa, kita punya Tuhan yang benar, amin. Amin. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Biarlah kita boleh tenang dalam menghadapi situasi apapun dalam hidup kita. Karena kita tahu selalu ada Tuhan Yesus yang mendampingi. Sekalipun Dia gak akan pernah tinggalin kita. Biarlah kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Sama-sama katakan, dan Kau mendengar Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Oh, ku kan tenang. Haleluya, kami tenang bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Haleluya, haleluya. Jesus, kami tenang bersamamu Bapa. Haleluya, haleluya. 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 Yesus, terima kasih. Ngalir kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Mari seberapa kita yang ada di ruangan ini pagi hari ini boleh angkat suaramu sama-sama sembah Tuhan Bapak dan Ibu. Haleluya. Boleh angkat suaramu sembah Tuhan, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, kami sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, mengalir kuasa-Mu di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Tempat ini, haleluya, haleluya, mengalir kuasa-Mu penuhi tempat ini, haleluya, haleluya. Sembah Dia, Yesus Engkau Raja segala raja. Haleluya. Katakan bersama-sama mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa. Dengan iman ku kan tenang bersamamu Bapa. Dengan segenap hati katakan, ku kan tenang bersamamu Bapa.
Tidak ada satupun perkara yang tidak bisa kami hadapi karena kami percaya Allah yang dahsyat luar biasa, yang penuh kuasa ada di tempat ini bersama dengan kami, tinggal di dalam hidup kami. Maka kami percaya kami bisa menghadapi, kami mampu diberikan kekuatan untuk menghadapi situasi, keadaan, kondisi apapun. Dan kami percaya kami tidak akan khawatir, kami tidak akan panik, dan kami tenang bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kau berbicaralah kepada kami, jamah kami lewat firman-Mu, ubahkan hidup kami, dan berbicara kepada kami secara khusus ya Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami dengarkan. Terima kasih, biarlah kuasa pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu dengan pengurapan yang baru, pewahyuan yang baru turun atas hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami siap dengarkan firman Tuhan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Di dalam masa akhir zaman ini, sebagai jemaat akhir zaman, kita sangat perlu untuk mempelajari apa sesungguhnya yang Tuhan ajarkan dan Tuhan berikan kepada kita sekalian untuk mewaspadai segala sesuatu yang ada di akhir zaman. Mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya pada waktu Tuhan Yesus mau menjelaskan tentang akhir zaman. Memang akhir zaman adalah suatu peristiwa yang sangat dahsyat, sangat besar, sehingga tidak mungkin untuk dijelaskan dalam waktu yang singkat. Dan ini adalah sebagian apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita buka Lukas 17. Lukas 17 ayat yang ke-28. Lukas 17 ayat 28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Kalau kita lihat pada apa yang Tuhan Yesus tunjukkan di sini, dikatakan pada ayat 28, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Jadi kita dikembalikan ke ingatan kita pada peristiwa Lot. Lot itu adalah keponakan Abraham. Yang ketika dia disuruh oleh Abraham untuk memilih ke bagian mana dia akan pergi bersama dengan gembala-gembalanya, bersama dengan orang-orangnya, ternyata Lot memilih lembah Yordan yang subur di daerah kota-kota Sodom dan Gomora dan kota-kota kecil lainnya. Dan Lot menetap di sana, di Sodom itu. Dan disitulah terjadi hal yang luar biasa karena Sodom itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Kota-kota kecil di situ, Sodom, Gomora dan lain-lainnya akan dihancurkan oleh Tuhan karena mereka adalah kota-kota yang sangat-sangat berdosa keji di hadapan Tuhan. Dan kita dikembalikan pada zaman Lot, dikatakan di sini. Zaman Lot itu adalah gambaran dari akhir zaman, di mana sama seperti Sodom dan Gomora itu dihancurkan oleh Tuhan, maka dunia ini juga akan dihancurkan oleh Tuhan sehingga tidak berbekas seperti Sodom dan Gomora yang tidak berbekas dihancurkan oleh Tuhan dengan luar biasa. Sehingga kita perlu melihat apa yang terjadi di sana. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, itu pertama. Mereka membeli dan menjual, itu yang kedua. Dan mereka menanam dan membangun, itu yang ketiga. Kalau saudara lihat di sini, apa salahnya orang makan dan minum? Apa salahnya orang membeli dan menjual? Apa salahnya orang menanam dan membangun? Tentu tidak ada salahnya. Tapi yang dimaksudkan oleh Tuhan ini adalah suatu gaya hidup duniawi yang sangat berbeda dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Makan dan minum ini adalah gambaran kehidupan yang melulu sepenuhnya hanya menikmati hidup itu sesuai dengan keinginan atau hawa nafsu manusia. Atau kita kenal dengan istilah hedonisme. Saat ini kita mengenal istilah hedonisme. Hedonisme ini adalah hidup secara hedon. Hedon ini adalah kesenangan atau kepuasan
Kembali lagi, apa salahnya kita puas atau senang dalam hidup kita? Apakah kita hidup di dunia ini harus menderita, sengsara, baru itu benar di hadapan Tuhan? Oh tidak. Masalahnya sekarang kesenangan dan kepuasan itu dijadikan hal yang utama di dalam hidup manusia dunia akhir zaman. Manusia-manusia yang ada di Sodom dan Gomora. Hedonisme ini adalah kesenangan dan kepuasan yang selalu diunggulkan. Sehingga orang mencari hal-hal yang sifatnya bisa memuaskan hawa nafsunya, keinginannya, bisa menyenangkan dirinya. Dan saudara mungkin berpikir bahwa orang yang hedonisme, yang mencari kesenangan, ini adalah orang-orang yang kaya. Memang orang semakin kaya, semakin mudah untuk cenderung hedonisme. Karena dia akan membeli pakaian, dia akan membeli mobil dan sebagainya. Padahal sesuatu yang tidak dibutuhkan. Tetapi sebuah kebanggaan. Saudara mungkin pernah tahu orang-orang yang memiliki mobil-mobil yang begitu banyak. Memang rumahnya besar, garasinya luar biasa. Dan mobil-mobil yang begitu banyak bukan mobil yang murah. Itu semua adalah mobil-mobil yang berharga sangat mahal. Dan kalau kita lihat sebetulnya mereka tidak memerlukan itu. Karena tidak mungkin dia ataupun keluarganya naik mobil itu secara bersama-sama. Bersamaan naik semua mobil, tidak mungkin. Sehingga itu berlebihan. Hal-hal yang berlebihan inilah yang sesungguhnya disorot oleh Tuhan. Orang tadi, kalau orang itu adalah orang kaya, orang itu sebetulnya bisa membantu sanak keluarganya, teman-temannya, keluarganya, ataupun orang-orang lain yang sangat perlu dibantu ekonominya. Sangat dibantu untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Sangat perlu dibantu untuk hal-hal yang dibutuhkan dalam hidup mereka ini. Masih banyak orang-orang yang miskin. Tapi mereka ini hedonisme. Mereka itu berfoya-foya. Saudara pernah tidak melihat orang yang datang ke sebuah restoran yang sangat mahal dan mereka memesan sembarangan saja, dan ketika pesanan itu datang dengan harga yang mahal, dia melirik dan rasanya tidak suka atau tidak bernafsu lagi untuk makan makanan itu. Jadi apa yang dilakukan? Ya dibuang saja sudah. Walaupun itu harganya mahal, toh saya bayar juga. Itu model-model orang hedonisme. Orang hedonisme adalah orang yang oke lah, saya mau beli pakaian yang mahal, baju yang branded, tas yang branded, dan untuk sekali 2 kali pakai dan setelah itu saya tidak pakai lagi. Karena saya malu kalau saya mesti memakai 2-3 kali. Orang akan melihat saya kembali memakai baju itu, kembali memakai tas itu. Itu orang hedonisme. Orang hedonisme adalah orang yang cantik, orang yang tampan, tapi tidak puas dengan ketampanannya, dengan kecantikannya. Dia perlu untuk meningkatkan kecantikannya. Supaya dia tidak tambah tua, supaya dia kulitnya tetap kencang, supaya dia semakin menarik, sehingga dia bayar mahal untuk segala usaha mempercantik dirinya, operasi plastik dan sebagainya yang tidak murah. Itu adalah hal-hal yang mahal dan mengandung risiko. Tapi demi kepuasan, ada kepuasan. Hati-hati ketika saudara melakukan segala sesuatu berdasarkan kepuasan. Orang yang hedonisme seringkali konsumtif. Sudah perhatikan, orang ini konsumtif. Orang ini bukan orang yang produktif. Ya buat apa saya memproduksi lagi? Saya kan sudah kaya. Saya tidak perlu lagi bekerja. Sekarang tiba waktunya saya berfoya-foya menikmati hidup saya. Dan saya boleh jalan-jalan keliling dunia dengan harta saya. Apa salahnya? Masalahnya masih banyak orang lain yang sesungguhnya bisa ditolong oleh orang kaya itu. Tapi dia konsumtif. Hati-hati ketika saudara konsumtif. Konsumtif itu membeli segala sesuatu bukan yang saudara butuhkan. Tetapi saudara inginkan untuk memuaskan hati saudara. Itu gaya hidup orang-orang Sodom. Gaya hidup orang-orang di akhir zaman. Mereka makan dan minum. Digambarkan di sini dengan makan dan minum. Makan dan minum menggambarkan suatu pesta pora. Berapa seringnya orang tuh senang untuk berpesta. Mengadakan pesta saja. Pesta apa saja. Pesta merayakan hari ulang tahun saat dia menyatakan kepada pacarnya I love you. Pertama kali. Nah itu ulang tahun. Ulang bulan malahan. Dan itu diadakan pesta. Pesta apa sajalah. Yang penting pokoknya pesta. Dan pesta itu tentu saja tidak murah harganya. Biayanya mahal, apalagi kalau pesta itu diadakan di tempat-tempat yang tidak murah juga. Di atas kapal pesiar yang mahal, yang mewah. Tapi saudara yang diundang ke sana, pasti saudara akan merasa bangga.
merasa senang, saudara akan selfie-selfie di situ, foto-foto di situ. Dan semuanya itu menunjukkan apa? Hedonisme. Kalau saudara mau periksa foto-foto yang ada di Instagram, teman-teman saudara dan sebagainya, coba saudara lihat. Apakah mereka menunjukkan atau menampilkan sesuatu yang bermanfaat dari foto itu untuk orang banyak atau hanya untuk menunjukkan betapa puasnya saya dengan kehidupan saya. Betapa saya ini mengalami kesenangan dalam hidup saya. Sehingga dia sedang berfoto di satu tempat yang begitu mahal di belahan dunia ini. Untuk menunjukkan saya sedang senang, saya sedang bergembira, saya sedang puas. Hei kamu orang-orang yang tidak bisa merasakan kepuasan seperti saya. Kamu hanya bisa lihat foto saya di Instagram. Coba saudara lihat di sana. Apakah foto-foto itu ada manfaatnya? Ataukah itu memberikan satu masukan buat saudara. Satu pembelajaran yang berguna bagi saudara. Atau memberikan satu motivasi yang baik bagi saudara. Ada juga foto-foto yang menunjukkan motivasi yang baik ya. Ada juga hal-hal yang positif yang ditunjukkan oleh orang-orang di Instagram. Tapi coba lihat berapa banyak yang sesungguhnya tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Sebab apa? Sebab orang tidak merasa ketika dia hedon. Ketika dia menjadi hedonis. Memuaskan keinginan hawa nafsu. Dan saudara jangan mengira bahwa oh itu hanya orang kaya yang bisa begitu. Jangan mengira begitu. Orang miskin atau orang yang pas-pasan hidupnya itu juga bisa hedonisme. Harusnya dia bisa beli cilok. Ya, ini standarnya standar cilok jadinya ya. Standar cilok, dia bisa beli cilok secukupnya saja. Tapi tidak, dia mau menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mampu beli cilok. Dia beli yang banyak dan akhirnya cilok itu kenyang, ya kenyang dibuang. Ya cilok berapa sih harganya? Nggak apa-apa kan dibuang juga. Tapi itu menunjukkan segala sesuatu yang ada dalam dirinya yang ingin menunjukkan bahwa saya puas. Saya merasakan kesenangan di dalam apa yang saya bisa konsumsi. Saya bisa mengkonsumsinya. Hati-hati. Kadang-kadang atau tidak jarang juga bahwa orang hedonisme itu cenderung malas. Ada istilah mager, malas gerak. Kenapa kok malas gerak? Sakit. Kalau gerak terus kakinya sakit, badannya sakit. Enggak. Dia malas. Karena apa? Tiduran, santai dan sebagainya itu adalah bagian dari kenikmatan hidupnya dia. Loh apa salahnya sih? Saudara mungkin berpikir apa salahnya orang tidur sampai siang, apa salahnya? Tidur badan-badan saya sendiri, saya nggak merugikan orang lain, saya juga tidak melakukan hal-hal yang buruk bagi orang lain. Saya cuma tidur. Ya tapi kamu itu adalah orang yang harusnya bangun dan bekerja. Bukan kamu tiduran, terus nanti kamu tinggal merepotkan orang tuamu atau merepotkan siapa saja. Ini dari sejak kecil anak-anak ini atau anak-anak muda ini sudah mulai hedonisme. Bayangkan kalau dia miskin saja dia tiduran dan tidak mau kerja. Bagaimana kalau dia kaya? Apakah dia akan rajin bekerja? Oh tidak. Dia akan menikmati. Dia tidur sekarang di kamar sederhananya. Nanti kalau sudah kaya tidurnya di hotel-hotel internasional pindah-pindah. Tapi tetap tidur. Saudara melihat di sini, itu orang hedonisme. Orang hedonisme cenderung untuk malas. Orang hedonisme cenderung tidak punya gairah untuk hidup. Orang hedonisme cenderung untuk menikmati saja. Dan tidak peduli dengan apapun. Tidak peduli bahkan tentang hari esok. Sehingga anak kos yang hedonisme sulit untuk mempertahankan uang kiriman dari orang tua seminggu atau 10 hari setelah itu. Seminggu 10 hari masih ada uangnya. Tapi setelah itu nggak punya uang. Karena 10 hari itu dia foya-foya. Dia mungkin mentraktir teman-temannya. Dia mengajak teman-temannya, ayo kita sekarang pesta. Berpesta, kita minum minuman keras. Kita ke tempat-tempat yang untuk berpesta. Apakah hati mereka gembira? Gembira. Apakah mereka senang? Senang. Apakah mereka puas? Mungkin puas. Tapi mereka sedang merusakkan dirinya dengan hedonisme. Dan lebih parah lagi. Akhir zaman ini, dunia ini akan dibius. Saya katakan dibius oleh apa? Hedonisme. Orang yang hedon tidak mungkin ingat surga atau neraka.
Dunia ini adalah sesuatu yang indah. Dunia ini adalah sesuatu yang nikmat. Sehingga dia tidak berpikir lagi tentang surga dan neraka. Mungkin dia orang Kristen. Mungkin bahkan dia pelayan Tuhan. Bahkan mungkin dia hamba Tuhan. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang saya perhatikan, ya hedonisme. Buat apa dia punya cincin yang begitu luar biasa dan melambai-lambaikan ketika dia berkhotbah? Tidak perlu kan sebetulnya. Itu nggak ada urusan dengan keselamatan, nggak ada urusan dengan firman Tuhan. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Pertanyaan. Lalu mereka katakan, oh ini saya diberkati Tuhan. Aku diberkati, lihatlah. Oke lah kamu diberkati. Apakah kamu jadi berkat buat orang lain? Saudara, bukan hanya hamba-hamba Tuhan. Gereja juga bisa menjadi gereja yang hedonisme. Gereja yang menampilkan apa? Kesenangan. Gereja yang menampilkan kepuasan. Dan puas mereka dengan segala sesuatu yang mereka kerjakan di dalam pelayanan. Padahal aktivitas di dalam gereja itu tidak sesuai dengan firman Allah. Makanya Tuhan katakan di akhir zaman akan banyak orang memanggil nama Tuhan, Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku berdoa demi namamu? Bukankah aku menyampaikan firman Tuhan? Dan bukankah aku mengadakan ibadah demi namamu? Tuhan berkata menjawab mereka, aku tidak kenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Kenapa? Karena ada hedonisme di dalamnya. Dan orang-orang tertarik dengan itu. Kalau saudara menampilkan hedonisme, tertarik orang. Orang lebih tertarik film-film, sinetron, ataupun tayangan-tayangan yang menunjukkan orang kaya. Orang yang sedang hedon, sedang menikmati segala sesuatu. Penontonnya bermimpi, aduh seandainya saya ya bisa di pantai itu. Sambil santai selonjoran. Nggak perlu dikejar-kejar penagih hutang. Enaknya luar biasa ya. Lalu membayangkan. Belum lagi membayangkan kalau saja dia itu kan masih orang kaya itu masih single, saya juga masih single. Seandainya saja saya dipilih jadi pasangan hidupnya dia, aduh indahnya saya. Makanya kalau kita lihat di sini, orang tidak memikirkan surga dan neraka. Surga dan neraka itu barang kuno. Ajaran firman Tuhan itu barang kuno. Zaman sekarang adalah dunia ini indah. Dunia ini adalah nikmat. Sehingga orang dikatakan tadi di situ, mereka makan dan minum. Dan kedua, mereka membeli dan menjual. Apa itu? Ekonomi. Ekonomi itu akan menjadi satu hal yang luar biasa. Dan akan ada hubungannya dengan hedonisme. Orang yang hedon sekarang, mau belanja mudah. Lewat online. Tidak perlu belanja pergi ke sana. Tidak perlu belanja pergi ke tempat yang jauh. Tinggal cek di HP online, restoran mana yang mau saudara beli. Saudara tinggal beli ini. Atau barang mana yang saudara masukkan ke troli, bla bla bla. Langsung saudara bayar dan nanti mereka datang, itu pun bebas ongkir. Luar biasa ya hedonismenya. Membeli barang yang tidak perlu dibeli sampai di rumah. Buat apa ya, sudahlah. Udah beli ini, udah kepalang beli. Ini beli makanan, ternyata datangnya begini. Udahlah. Kasih sama si Pleki. Plekinya juga, ya kata Pleki. Pleki juga gak mau makan itu. Kenapa? Mudah. Kenapa mudah? Ya ini mungkin gara-gara COVID. COVID membuat jadi perubahan terjadi di dalam mekanisme jual beli. Ini kan di sini ditulis pada ayat 26. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual. Jadi hal ekonomi ini, hal jual beli ini akan menjadi suatu jerat bagi manusia dunia. Sebab orang terjerat di situ. Orang terjerat tentang memikirkan bagaimana dia bisa membeli semurah-murahnya dan bisa menjual setinggi-tingginya. Dan itu adalah hal yang wajar, orang cari untung ya, hal yang wajar. Tapi lalu terjadi apa? Kenapa tidak kita khayalkan saja? Mata uang ini kita khayalkan. Kenapa harus dolar? Kenapa? Kenapa harus yen? Kenapa harus euro? Kenapa harus Singapura dolar? Kenapa harus yang lain sih? Mari kita bikin satu mata uang yang lain, yang apa ya namanya? Kripto lah sudah. Akhirnya orang membuat begitu loh.
Dan apa bedanya dengan hal tadi? Kita mau investasi kok. Dan itu ada sebuah dunia baru. Dunia baru itu kita bisa namakan apa saja dan kebetulan dinamakan metaverse. Metaverse ini menjadi satu dunia baru di mana kita berpikir, oh sekarang dunia baru ini, apa yang mereka lakukan di sana, di tempat itu? Mereka hedonisme lagi. Memang dunia ini akan masuk ke dalam era hedonisme. Mereka membeli segala sesuatu, properti dan sebagainya di dalam dunia yang maya tadi. Dan itu bisa dijual. Bisa dijual dan orang kurang keren kalau di mana tanahmu? Oh tanah saya di Soreang. Kurang keren. Di mana tanahmu? Di metaverse. Nanti kapan-kapan di multiverse malah. Itu Dr. Strange sudah tingkatannya sudah Dr. Strange itu. Kalau sudah begitu. Nah itu adalah hal yang hedon. Hati-hati. Ini bisa dialami, bisa kena kepada semua orang. Termasuk pada saya. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita terpancing, terjebak di sana. Mereka yang bisnis, gak ada salahnya bisnis. Tapi hati-hati, bisnis itu akan menjadi sebuah berhala baru. Sebuah jebakan baru dari kuasa kegelapan. Untuk menjerat orang-orang dunia di dalam bisnis. Di dalam usaha dagang tadi. Sehingga perdagangan itu, bisnis tadi menjadi hal yang utama. Orang bisa mengenyampingkan ibadah demi bisnis. Zaman dulu juga ada. Tapi sekarang lebih parah, lebih hebat. Hati-hati. Ketika saudara berbisnis dan mulai mengenyampingkan ibadah saudara, mulai mengenyampingkan pelayanan saudara, mulai mengenyampingkan waktu-waktu saudara dengan Allah, hati-hati. Itu sedang digunakan oleh kuasa kegelapan di akhir zaman. Menjual dan membeli. Menjual dan membeli ini adalah dunia bisnis. Hati-hati dengan dunia bisnis. Yang ketiga di sini dikatakan, mereka menanam dan membangun. Menanam dan membangun ini adalah sesuatu hal yang sifatnya baru. Ya, tanaman itu kan baru sifatnya. Kalau saudara menanam mangga misalnya, tumbuh pohon mangga itu kan baru. Kemarin belum ada. Waktu saudara kecil belum ada. Ini baru saudara tanam dan tumbuh pohon mangga, baru. Terus membangun apa? Rumah. Membangun jalan, membangun jembatan, membangun kota, semuanya baru. Baru dibangun, tanah ada dan sekarang kita membangun rumah, kita mulai dari fondasi dan sebagainya terus sampai jadi rumah atau jadi kota atau jadi sebuah jalan tol atau sebagai sebuah jalan untuk kereta api antar kota dan sebagainya. Membangun. Jadi membangun ini dan menanam adalah bicara soal hal yang baru. Inovasi. Manusia itu cerdik, pandai. Bisa berinovasi, bisa berkreasi. Itu manusia. Manusia pada dasarnya diberi oleh Tuhan kemampuan untuk berkreasi, berinovasi. Dari apa? Dari sebuah masalah, betul. Kalau zaman dulu nih, ada masalah, katakanlah orang-orang ini di daerah ini kok diserang malaria. Gejalanya begini, penyebabnya begitu dan sebagainya. Dan orang mulai mencari dengan teknologi medis, dengan teknologi kimiawi. Apa ya obatnya untuk malaria ini? Sifatnya apa? Penanggulangan. Ya, sesuatu yang baru diciptakan untuk penanggulangan. Menanggulangi sesuatu yang buruk. Apa yang perlu Tapi sekarang tidak. Orang berkreasi untuk apa? Untuk justru memaksa orang membangun suatu hal yang baru untuk menjebak orang berada di sana. Untuk menjebak orang berada di dalam situasi itu. Karena orang itu tergantung pada sesuatu yang baru tadi. Orang itu tergantung pada hal yang baru tadi. Coba kalau saudara lihat. Ketika saudara mengaplikasi sebuah hal yang baik gitu katakanlah. Apa itu tentang musik dan sebagainya. Mengaplikasi itu dan setiap pagi saudara buka aplikasi saudara itu dan memainkan musik sambil saudara cuci muka, mandi, saudara sikat gigi, saudara mempersiapkan diri saudara untuk pergi ke kantor. Saudara diiringi oleh musik tadi, dari aplikasi tadi. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun. Lama-lama saudara terbiasa dengan aplikasi itu.
Ketika suatu hari aplikasi itu dibuka pagi hari dan ternyata tidak on, tidak bisa jalan, saudara jadi panik. Ini ada sesuatu, ini ada suatu masalah nih. Lalu ditawarkan, mau lanjut aplikasinya? Kemarin itu baru dikasih gratis cobaan, sekarang mau lanjut? Umumnya orang mau. Dulu ya saya ingat sekali, waktu Kompas ya, koran Kompas saudara tahu ya, melahirkan koran Kontan, pernah tahu nggak ya saudara? Ada koran Kompas, ukuran koran begitu, perusahaannya melahirkan Kontan. Kontan itu ukurannya lebih kecil, ukuran tabloid ya, tabloid bukan ya, saya nggak tahu tuh, ukurannya lebih kecil. Dan Kontan itu diberikan di tengah-tengah koran Kompas, zamannya koran ini. Saya langganan, saya mulai baca apa sih Kontan ini. Kontan ternyata bicara namanya juga kontan. Kontan ini ya bicara uang lah, bicara bisnis lah. Saya lihat, bagus juga ya, menarik ya. Besok paginya datang lagi si Kompas bersama si Kontan. Bagus juga. Setelah sebulan datang cuma si Kompas. Tuh, saya bilang si Kontan saya mana nih kontan saya? Saya sudah biasa ini tiap hari baca Kontan ini. Sekarang kok saya nggak baca Kontan lagi, berita-berita yang pada zaman itu kan belum zamannya berita-berita seperti sekarang ya, di WA dan sebagainya, di Facebook, nggak seperti itu ya zaman dulu itu ya. Hanya bisa baca di koran, di Kontan ini. Saya sudah biasa nih, mana saya sampai ke agennya, saya tanya ini, Pak, ini sekarang Kontan sudah tidak diberikan lagi Pak. Loh, padahal bagus loh, sayang gini bla bla bla. Enggak Pak, nanti mungkin minggu depan. Benar, minggu depannya ada pengumuman. Siapa yang mau berlangganan Kontan, sekarang harus bayar dan harus berlangganan. Saya terlanjur sudah terbiasa baca Kontan tiap hari. Itu jebakan bisnis, jebakan bisnis. Jebakan bisnis, dan itu terjadi apa? Karena orang menimbulkan sesuatu yang baru. Kontan belum ada dulu kan? Sekarang kan baru kan Kontan? Baru. Setelah baru ini kamu terbiasa dengan itu, oke kamu bayar itu. Model-model seperti itu akan terjadi di akhir zaman. Tapi kuncinya saudara lihat, perhatikan kuncinya. Kuncinya adalah menguasai. Hidup saudara akan dikuasai oleh sesuatu. Sesuatu itu bukan Tuhan. Kalau sesuatu hidup saudara dikuasai oleh Tuhan adalah satu hal yang sangat baik. Tapi hidup saudara akan dikuasai oleh sesuatu. Entah sesuatu itu hedonisme, foya-foya, konsumtif, atau sesuatu yang sifatnya kerja keras, jual beli, kerja keras di situ. Saudara hanya cari uang, dan ketika saudara mati nanti uang itu dinikmati oleh orang lain. Atau yang lain adalah satu ciptaan yang baru. Bukankah sekarang banyak sekali ciptaan-ciptaan yang baru. Penemuan-penemuan baru, bahkan hal-hal yang belum diumumkan ke masyarakat dunia. Sesuatu yang hanya bisa dipahami dan membuat ngeri hati ilmuwan-ilmuwan di laboratorium-laboratorium yang menemukan itu. Sesuatu yang mengerikan. Dan itu semua dikatakan adalah untuk apa? Untuk sesuatu tujuan. Dan tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk mengatasi suatu masalah. Berbeda dengan malaria, dicarikan obat untuk mengatasi malaria. Bukan seperti itu. Tapi sekarang nuklir dipakai untuk menghancurkan lawan. Sekarang negara itu tidak bisa cuma meringis dan memperlihatkan giginya. Tidak bisa. Rontok giginya dihantam oleh rudal negara lain. Yang bisa kalau mau meringis adalah meringis dengan nuklir. Bom atom sudah ketinggalan. Sekarang nuklir. Dan nuklir ini sekarang sudah ada satu generasi yang baru yang sifatnya masih rahasia. Yang saya rasa ini sangat mengerikan. Ketika itu diledakkan, ketika itu diaktifkan, mungkin sepertiga dunia akan hilang. Sepertiga dunia. Saudara bisa bayangkan itu kengeriannya luar biasa. Belum lagi yang muncul dari virus-virus yang tidak dikenal, yang sebelumnya belum pernah ada. COVID, yang dicurigai ini adalah sebuah buatan orang ini.
buatan orang yang di luar kontrolnya dia, ternyata tersebar. Sampai dia sendiri juga kena. Terpaksa apa? Nyari obatnya. Oke lah nyari obatnya. Tapi virus ini kayaknya nggak bisa dihentikan. Keluar edisi baru, edisi yang baru. Saudara yang suka edisi baru, sekarang mungkin saudara perlu menikmati edisi baru dari COVID. Mengerikan loh. Dunia ini mengerikan. Dan ini sudah dikatakan oleh firman Tuhan pada ayat 28. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Di akhir zaman, manusia hidup dalam kedagingan. Dalam keinginan, hidup dalam keinginan keduniawian. Saudara hati-hati ya. Kalau saudara mulai berpikir, terdolong oleh pikiran saudara untuk hidup secara duniawi, hati-hati, saudara sedang berada di lorong yang salah. Saudara sedang berada bukan di lorong keselamatan. Sebab dunia dengan segala seginya akan hancur, dihancurkan oleh kuasa Allah. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh memikirkan tentang surga. Kalau saudara bangun tidur berpikir tentang surga, sepanjang hari saudara berpikir tentang surga. Mau tidur saudara berpikir tentang surga. Saya yakin saudara pasti masuk surga. Sebab apa? Di mana engkau berpikir, di mana ada hartamu, disitulah ada hatimu. Di mana engkau berpikir, oh surga itulah harta saya. Maka hati saudara akan tertuju ke sana. Maka engkau akan benar-benar mempersiapkan diri. Saya mau masuk surga, saya tidak mau ketinggalan, saya tidak mau tersingkir. Pengaruh teman, wah luar biasa loh. Hati-hati dari dulu sampai sekarang pengaruh teman itu luar biasa. Teman tidak ada yang mau berbuat jahat, atau jarang lah ada ya. Tapi tidak banyak teman yang mau berbuat jahat kepada kita. Nah, teman semua mau berbuat baik. Tapi apa yang dilakukan? Dia sharing kepada kita sesuatu hal yang menurut dia baik. Menurut dia nikmat. Ndri, sini Ndri. Nih rokok ini enak sekali. Ndri. Lu belum rokok kan? Rokok Ndri, coba. Aku gak ngerokok, inilah rokok aku beliin. Dibeliin sama dia. Waktu saya masih remaja. Rokoklah saya. Jangan ketahuan orang tua saya, pasti dimarahi. Gak boleh saya pasti. Anak SD kok ngerokok. Tapi dibeliin sama teman saya. Teman saya jahat gak? Baik. Karena menurut dia nikmat rokok. Dri, sini Dri. Ini loh, ada gambar porno. Ya saya pernah ceritakan, dilipet-lipet sama dia sampai kecil gambar pornonya itu. Dilipet-lipet, suka dibuka itu. Foto zaman dulu kan kalau dilipet-lipet dibuka pecah kan fotonya. Jadi gambar pornonya ada segi-segi gitu loh, bekas lipetan tuh. Kenapa dia share ke saya? Karena menurut dia ini indah, menarik nih Dri. Lu kan belum pernah tahu sini Dri. Masuk dari mana? Dari pergaulan. Kalau bergaul sama orang gereja nggak menarik. Terlalu seringkali terlalu serius, terlalu apa-apa itu mesti doa. Apa-apa itu mesti memperhatikan apakah ini bertentangan sama firman Tuhan atau enggak. Hidup kita ini kok nggak bisa nyaman gitu. Kesana nggak boleh, kesini nggak boleh, kesini ada aturannya. Tujuannya apa? Membuat saudara lain dari yang lain. Membuat saudara adalah jemaat yang khusus, jemaat yang kudus bagi Allah. Tujuannya itu. Enggak menjadi sampah seperti orang-orang dunia lainnya. Dunia ini dengan segala isinya akan dihancurkan. Persis seperti yang kita ketahui dari kota Sodom. Sekarang dunia kita belum dihancurkan. Tapi kita bisa lihat bagaimana sih nantinya ketika Tuhan katakan lihat. Zamannya Lot ketika dia hidup di Sodom. Ingat. Peristiwa itu harus kita pelajari sungguh-sungguh. Filipi 3 ayat 19. Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Semuanya berorientasi kepada keduniawian.
Semuanya berorientasi pada hidup di dalam materialisme. Semuanya sehubungan dengan, kalau materialisme itu bukan cuma benda. Materialisme juga tubuh kita ini material. Dan segala sesuatu yang ada di dunia ini yang bisa kita nikmati dengan mata kita, dengan telinga kita. Salahkah itu? Tidak salah. Tapi hati-hati ketika saudara dikuasai oleh itu semua. Hidupnya di dalam keduniawian, sehingga pada ayat 19 dikatakan oleh Rasul Paulus, kesudahan mereka ialah, pilihannya cuma satu, tidak ada pilihan lain, yaitu kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Saudara jangan anggap kalau Tuhan mereka, perut mereka ini orang yang gemar makan, bukan. Tapi orang yang hedon, orang yang gemar memuaskan dirinya sendiri. Ketika gereja saat ini membutuhkan dana untuk katakanlah membangun gedung gereja, menyewa tempat untuk ibadah dan sebagainya. Orang tadi tidak rela memberikan dukungan dana untuk gereja. Karena apa? Uangnya saya butuhkan untuk beli bakso minggu depan atau besok atau nanti. Padahal beli bakso itu tidak terlalu perlu juga. Itu bagian dari hedonnya dia. Karena dia tidak punya uang juga bisa cuma beli bakso. Dia tidak bisa beli makanan mahal yang harganya jutaan. Jadi memang orang ini adalah orang yang dikatakan di sini pada ayat yang tadi kita baca ayat 19. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Berapa banyak orang menyombongkan tentang sesuatu yang sebetulnya aib buat dirinya. Kalau seseorang pernah katakanlah melakukan hal yang jahat dan kurang baik, kamu cuma bisa melakukannya di situ. Saya lebih hebat loh, saya bisa melakukannya di sini. Yang disampaikannya adalah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Coba saudara cek diri saudara sendiri. Apakah pikiran saudara semata-mata tertuju kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, kepada perkara duniawi? Habis gimana Pak Andri? Kan kita masih hidup di dunia. Saya kan belum malaikat Pak Andri. Saya kan masih hidup di dunia. Saya harus memikirkan dunia dong. Kalau enggak saya besok makan apa? Lu besok makan apa itu bukan urusan kita. Lu urusan siapa Pak Andri? Urusan Tuhan. Tuhan menjadikan saudara dan saya lahir di dunia ini apa minta permisi sama kita. Permisi Andrea, kamu mau dilahirkan di dunia boleh ya? Minta izin? Teken surat saya? Enggak kan? Tuhan yang melahirkan saya. Kalau saya nggak makan di dunia, Tuhan tanggung jawab. Kenapa Tuhan? Kok saya dilahirkan di dunia dan saya ternyata tidak bisa makan? Saudara pikir ya, orang tua saya pada waktu saya masih kecil nih ya, adik-adik saya belum lahir. Orang tua saya itu berada dalam kondisi sangat miskin. Dia itu menjadi apa ya? Orang yang mencarikan barang, ya papa saya itu jadi orang yang mencarikan barang untuk orang lain, apapun juga yang mereka butuhkan dicarikan. Pada zaman dahulu orang beli aki kayak seperti aki motor begitu kecil ya, itu tuh sulit, nggak mudah, nggak seperti sekarang ada di mana-mana. Pada zaman saya masih umur 5-6 tahun itu, tahun 60-an itu nggak mudah nyari-nyari begitu. Dan papa saya keliling nyari. Orang jual aki itu dibelinya dengan harga misalnya 20 rupiah. Zaman dulu nih. Dijual 22 rupiah. Cari untungnya di situ. Dan itu belum tentu juga untung. Kadang-kadang juga orangnya yang dicarikan ini sudah dapat dari orang lain. Jadi maaf nggak jadi beli. Coba buat apa coba? Papa saya sudah beli itu. Paksa papa saya cari pembelinya yang belum tentu membutuhkan. Sengsara hidupnya. Dan dalam kondisi seperti itu, yang ada adalah keprihatinan. Keprihatinan. Tidak seperti yang di sini dikatakan pada ayat 19 tadi. Pikirannya tertuju kepada hal-hal duniawi. Karena apa? Karena hal duniawi ini menyita semua kekhawatirannya.
Terus terang aja pada zaman itu kami hidup di dalam kekhawatiran. Kekhawatirannya apa? Besok apa bisa makan. Tapi papa saya yang seperti itu, ya, papa saya ini orang nih papa saya ya, bukan malaikat, bukan apalagi bukan Tuhan. Papa saya yang miskin dan cara nyari uangnya itu nelongso gitu, orang Jawa bilang nelongso. Gitu. Itu bertanggung jawab atas saya. Seringkali papa saya kalau perlu dia tidak makan. Demi apa? Demi supaya saya dan kakak saya kami baru berdua ya, kakak saya yang perempuan dan saya. Itu yang ada ya di tengah keluarga ini. Adik-adik saya belum lahir. Dan puji Tuhan belum lahir. Kalau lahir berat sekali ya biaya hidupnya. Itu diberi makan oleh papa saya yang begitu. Yang orang. Apalagi Tuhan. Tuhan yang melahirkan dan mengadakan kita di dunia ini tidak mungkin kita ditaruh. Nih lu ya. Gue lahirkan di dunia Hendri ya. Taruh di tengah-tengah tempat yang namanya sengsara. Tuhan saya kok sengsara. Dipindahkan ke tempat yang namanya menderita. Gak mungkin Tuhan begitu. Papa saya aja gak begitu. Papa saya bukan orang baik. Tapi gak begitu ke anak-anaknya. Apalagi Tuhan. Harusnya kita berpikir begitu loh. Tapi ini enggak. Berpikirnya duniawi. Jadi gimana saya harus ke gereja. Kalau sekarang saya mencari uang juga susah. Saya mau cari uang dulu Pak Andri. Ini realistik. Gereja itu tidak realistik. Waduh. Nanti nyesel loh ngomong begitu. Karena sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Dunia ini akan dihancurkan. Nggak ada lagi dunia yang kamu kejar-kejar itu loh. Nggak ada lagi. Kalau kita tidak mempersiapkan hari ini, kapan kita mau mempersiapkan diri? Kalau saudara besok pagi akan ya take off ke katakanlah Amerika Serikat. Ya hari ini saudara nyiapin koper saudara. Siapin koper saudara cepet-cepet. Lalu saudara berangkat cepet-cepet ke airport. Nunggu di airport. Kalau enggak ketinggalan pesawat. Sudah dikasih tahu besok jam sekian pesawat akan berangkat. Sudah dikasih tahu besok jam sekian Tuhan Yesus akan datang. Kalau saudara tidak siapkan koper hari ini mau kapan saudara nyiapin kopernya? Kopernya isinya apa? Isinya iman. Bagaimana saudara menyiapkan iman kalau saudara tidak pernah menggunakan iman itu dalam hidup saudara? Hidup saudara seperti orang dunia lainnya. Orang dunia cari pekerjaan, stres. Aduh Pak Andri sekarang ini susah kerjaan. Perusahaan banyak yang tutup. Apa urusannya saya bilang kalau perusahaan itu. Loh tempat saya kerja loh Pak Andri kok apa urusannya gimana sih Pak Andri? Tempat saya kerja tutup. Nah saya gimana? Ya di PHK. Terus apa urusannya saya bilang. Ya urusan loh, saya nggak punya gaji, nggak bisa makan saya. Hidupmu tidak di tangan perusahaan, hidupmu di tangan Tuhan. Di mana imanmu? Katanya ke gereja, katanya baca Alkitab, katanya percaya pada Tuhan Yesus. Burung di udara yang tidak pernah menanam dipelihara oleh Tuhan, padahal harganya murah sekali. Bunga bakung ya di ladang yang tidak pernah menanam. Tidak pernah dia mengusahakan kecantikan dan keindahannya. Bahkan Raja Salomo pakaiannya tidak bisa melebihi keindahan bunga di padang. Percaya enggak dengan hal itu? Kalau percaya dengan hal itu pikiran kita ini kita switch. Pindah arah pikirannya kepada Tuhan. Bukan pikiran kita dikuasai oleh keduniawian. Bukan seperti katakan di sini. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudara dengarkan hal ini karena hal ini penting. Lukas 21. Ayat 34 sampai dengan 36. Lukas 21 ayat 34 sampai dengan 36. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa, sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu.
dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nasihat firman Tuhan katakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat itu berarti penuh oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Apa salahnya kalau kita pesta pora sih? Kalau kita ulang tahun masa nggak boleh pesta? Boleh. Tapi pesta pora di sini adalah seperti yang tadi saya katakan, hedonisme. Orang mengadakan atau berada atau mengupayakan sebuah pesta bagi hidupnya untuk apa? Untuk bersenang-senang. Saudara pasti bisa membedakan orang yang ada di tempat pesta dan orang yang ada di rumah duka. Dari wajah mereka. Yang di rumah duka itu wajahnya seragam sedih. Yang di tempat pesta seragam gembira. Walaupun mereka belum tentu benar-benar gembira. Dan yang sedih juga lagi pura-pura sedih. Kita nggak tahu. Tapi kita bisa lihat perbedaannya. Kenapa? Kenapa saya harus bersedih? Saya bisa berpesta. Saya kebetulan punya teman orang kaya yang mengadakan pesta terus. Dan pesta lagi dan pesta lagi. Dan di sana ada minuman-minuman keras yang mahal harganya. Yang biasanya kalau saya harus beli ya mikir dulu ya harganya mahal. Sekarang disediakan gratis minuman keras. Mumet-mumet sedikit, geliang-geliang sedikit wajarlah. Hati-hati loh. Sebab dikatakan di sana. Dan supaya ayat 34 bagian tengah. Hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara yang sehari-hari muji Tuhan, ke gereja, ibadah. Lalu diajak oleh temannya untuk pesta pora, minum minuman keras, mabuk-mabukan. Ya baru mungkin sekali dua kali. Nggak sadar minuman keras itu agak menyerang ke jantung. Sreset saudara geletak di tempat pesta itu. Saudara memangnya mau mati di tengah-tengah mabuk atau mau mati di tengah-tengah ibadah? Mana sebetulnya yang saudara harapkan sih sebetulnya hidup saudara itu? Itu semua pilihan saudara. Saudara mempunyai kehendak bebas. Saya nggak bisa melarang. Sebagai gembala saya cuma sedih ketika mengetahui anak rohani, jemaat masih hidup di dalam kondisi-kondisi yang hedonisme, yang pesta pora, yang minum-minuman keras, bersenang-senang, melupakan segala sesuatu, termasuk melupakan norma bukan nama orang. Aturan-aturan dari Tuhan itu norma-normanya. Melupakan firman Tuhan, boro-boro saya mau mempelajari firman Tuhan. Firman Tuhan yang ada saja sudah saya buang. Atau bukan saya buang sih, nggak sengaja tiba-tiba hilang. Dulu saya juara kuis Alkitab, tapi sekarang kok lupa semua ya. Petrus siapa ya Petrus ya? Rasanya dulu Petrus yang mengalahkan Goliat rasanya. Iya rasanya iya benar. Kok bisa lupa gini ya? Tahukah saudara bahwa ketika pikiran saudara hilang, nih orang yang mabuk ya. Ini contohnya saya ambil contoh sedikit. Orang yang mabuk seringkali tidak tahu apa yang terjadi loh. Karena saya pernah mengalami mabuk. Kalau saya belum pernah mengalami mabuk mungkin saya nggak tahu ya. Tapi saya dulu waktu saya masih jadi anak jalanan, zaman saya masih muda, masih remaja, saya jadi anak jalanan, saya pernah mabuk dan saya nyungsep ke selokan. Saya sudah berkali-kali cerita ini. Bosan saya sendiri juga. Kan nyungsepnya cuma sekali, ceritanya berkali-kali. Nyungsep saya disolokan dan saya tidak sadar sampai pagi hari. Mungkin loh ya, kalau saya punggung saya ini, baju saya ini kok bau nggak enak. Mungkin ada si pleki yang ngangkat kakinya cir gitu di sana. Disolokan, maksudnya si pleki disolokan. Coba nggak tahu kan ada saya yang nyungsep kepalanya di bawah begitu. Nggak sadar loh, nggak sadar. Bagaimana saya bayangkan kalau perempuan mabuk, apa dia sadar ketika dia diperkosa? Rasanya nggak bakal sadar. Dia nggak bakal sadar ketika dia dilecehkan. Nggak mungkin dia sadar.
Tapi bodoh sekali kenapa dia mau berada di dalam kondisi seperti itu. Pesta pora yang membawa mabuk tadi, kemabukan tadi. Nggak sadar dengan apa yang dilakukan. Boro-boro mau berdoa, boro-boro mau menjalankan hidup sesuai firman Tuhan. Dan mabuk ini bukan cuma sekedar bicara minuman keras, tapi bicara segala sesuatu yang memabukkan. Memabukkan membuat orang itu lupa sama Tuhan. Karena dimabuk oleh sesuatu hal yang sedang ditawarkan oleh dunia. Sedang asik nih di sini. Zaman sekarang anak-anak banyak dimabukkan oleh apa? Oleh game. Nah, saya beritahu pada saudara, bisnis game adalah bisnis yang sangat menguntungkan dan tidak akan berakhir sampai akhir zaman. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena bisnis game itu sifatnya apa tadi saya sudah bilang, menguasai. Segala sesuatu yang sifatnya menguasai nanti akan sentral dikuasai oleh sang antikristus. Dan disitulah orang semua dikuasai. Kamu hobinya apa? Bisnis? Oke. Dikuasai jalur bisnis. Kamu hobinya apa? Hobinya gereja, hobinya agama. Ada penguasaannya. Karena ada sebuah agama yang untuk semua orang akan bisa nerima. Yaitu agama dunia yang akan diterima. Agama di akhir zaman. Kamu apa hobimu? Game. Dikuasai melalui game. Hobimu apa? Beli motor gede. Wow, motor gede ini sudah banyak sekali. Beli motor, jangan khawatir. Pabrik motor gede akan keluarkan desain-desain yang paling mutakhir dan paling luar biasa. Kamu bisa makan bakmi sambil nyetir motor gede. Karena semua serba luar biasa. Teknologi akan begitu maju untuk memuaskan hati manusia. Kamu apa? Nggak bisa punya anak? Tenang. Teknologi medis bisa mengatasinya. Kamu apa? Kamu mengalami kondisi seperti ini. Kamu bukan orang perempuan, tetapi kamu merasa diri perempuan. Oke, gampang. Teknologi medis bisa mengatasi itu. Kamu laki, besoknya bisa jadi perempuan. Jadi ini adalah segala hal yang tidak akan berakhir. Makanya saya katakan kepada saudara, judi itu tidak akan pernah berakhir. Judi ini barang kuno sekali, zaman dulu sekali judi ini. Sampai sekarang apa saja dibuat judi. Nggak pernah berakhir. Dan yang paling sukses siapa? Yang paling kaya siapa? Bandar. Bandar nggak pernah rugi. Selalu bandar nggak pernah rugi. Kalau saudara buka zaman dulu ya, ada jackpot, pachinko dan sebagainya. Di Braga, ceklek gitu. Saudara punya satu, ceklek gitu. Punya satu unit gitu ya. Nanti saudara yang punya ini akan bisa beli 2, akan bisa beli 3. Dan selanjutnya, sementara orang yang ikut main di situ akan mulai jual arloji, mulai jual kalung, akhirnya jual kolor. Jual kolor pakai apa ya? Saya nggak tahu deh. Karena apa? Karena sudah terkuasai, terbius. Terkuasai, hati-hati. Kalau ada sesuatu yang mulai membius saudara, selain terbius oleh Tuhan, saudara terbius oleh hal lain, waspadai. Saudara sedang berada di Sodom yang akan dihancurkan. Pertama adalah kita harus menjaga diri kita supaya hati kita tidak dipenuhi oleh keduniawian. Sehingga hari Tuhan itu tidak lagi menjadi jerat bagi kita kalau kita tidak dipenuhi oleh keduniawian. Ayat 34 pesta pora di dalam New International Version dikatakan sebagai dissipation. Di dalam New International Version dikatakan sebagai dissipation. Artinya pemborosan. Itu pesta pora. Jadi bukan pesta poranya. Bukan saudara berpesta nasi tumpeng, nasi kuning, potong nasi kuning, tiup lilinnya, bagi kuenya. Bukan itu. Itu sih bukan masalah. Tapi pemborosan. Itu dissipation kalau saudara membaca New International Version. Karena hari Tuhan pasti menimpa seluruh penduduk bumi. Ayat 35 katakan begini. Sebab ia, hari Tuhan, akan menimpa semua penduduk bumi ini. Saudara penduduk bumi atau bukan? Hati-hati loh. Pindahlah menjadi penduduk surga. Kalau saudara menjadi penduduk surga,
Pada saat bumi dihancurkan, saudara sudah diangkat ke awan-awan bersama dengan Tuhan Yesus di sana. Kalau bersama dengan Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada di dalam hadirat Allah. Ketika Yesus tidur di perahu dan murid-murid itu stres karena gelombang begitu besar. Mereka lupa bahwa ada Yesus di situ bersama dengan mereka di perahu itu. Mungkin gelombang tadi akan menenggelamkan perahu-perahu lain. Tapi tidak mungkin perahunya yang ada Tuhan Yesusnya. Sehingga tidak perlu Tuhan Yesus dibangunkan dengan mengagetkan. Tuhan, Tuhan, kita mati Tuhan. Tuhan Yesus lagi mimpi. Waduh, loh, apa nih? Ada Tuhan Yesus kok. Ada Tuhan Yesus itu berarti saudara ada di hadirat Allah. Hadirat Allah nggak mungkin ditunggang balikkan oleh gelombang. Nggak mungkin. Kalau rumah tangga saudara ada di dalam hadirat Allah, rumah tangga saudara tidak akan ditunggang balikkan oleh gelombang dunia. Kalau saudara pribadi ada di dalam hadirat Allah, saudara ada di tempat yang paling aman. Apa yang kita baca di sini tentang kisah hari Tuhan yang akan menghancurkan dunia, itu untuk memberitahukan kepada kita bahwa ini akan terjadi, jangan main-main. Jangan main-main. Waktunya tidak lama lagi. Sehingga dikatakan pada ayat 36 apa? Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Tugasnya apa? Berjaga-jaga sambil berdoa. Saudara punya waktu berjaga-jaga sambil berdoa. Bagaimana sih caranya berjaga-jaga Pak Andri? Berjaga-jaga itu mewaspadai diri kita. Jangan sampai kuasa kegelapan menyerang kita dan kita tidak sadar. Tiba-tiba kita sudah dijerat oleh kuasa kegelapan. Tiba-tiba tangan kita dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Hati-hati. Cara berjaga-jaga yang paling baik adalah ketika saudara sadar penuh dengan firman Tuhan. Sehingga apapun yang dibisikkan oleh kuasa kegelapan dalam hati saudara, selalu saudara compare. Saudara bandingkan dengan apa? Dengan kuasa firman Tuhan. Apakah kuasa firman Tuhan mengatakan begitu atau tidak? Hati-hati. Dikatakan di sini berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berdoa artinya apa? Berkomunikasi dengan Allah, berkomunikasi dengan Tuhan. Dulu saudara ketika baru menjadi Kristen, berapa jam saudara berdoa? Dalam waktu sehari. Sekarang saudara setelah sekian tahun menjadi Kristen, berapa jam saudara berdoa dalam sehari? Cek. Makin menurun jam doa saudara? Atau makin meningkat jam doa saudara? Pada waktu saudara belum kenal sama perempuan itu, saudara cuma hai kalau ketemu sama dia. Selamat pagi. Setelah saudara lebih kenal dengan perempuan itu, lebih banyak saudara ngobrolnya. Gimana? Kamu masih kuliah? Gimana? Kuliahmu di mana? Wah, masih banyak. Setelah saudara pacaran dengan perempuan itu, lebih banyak lagi saudara berkomunikasi. Bicarakan tentang macam-macam hal, bagaimana tentang pandanganmu dengan kehidupan ini. Yuk besok saya kenalkan dengan keluarga saya dan sebagainya. Setelah saudara menikah dengan perempuan itu, saudara lebih banyak lagi berbicara, berkomunikasi dengan perempuan ini yang sekarang sudah menjadi istri saudara. Bahaya kalau dulu saudara banyak cerita, banyak bicara dengan perempuan ini. Karena perempuan ini belum menjadi istri saudara. Dan setelah saudara menjadi suaminya perempuan ini, saudara makin hari makin berkurang berkomunikasi dengan perempuan ini. Itu bahaya. Saudara sudah hidup bersama dengan dia, bahkan sudah melahirkan anak-anak dengan dia. Tapi sudah tidak bisa berkomunikasi. Karena selalu ada misunderstanding, miscommunication. Mis-misan ini ada di dalam rumah tangga. Ini susah kalau seperti ini. Dulu kenapa ya banyak cerita ya, kita itu banyak cerita sampai apa? Kalau lagi telepon atau lagi apa dimarahi orang tua kita. Gua kelar sih. Wah gitu kan. Sekarang ketika berduaan mau ngomong apa ya gua sama lu ya? Enggak ada omongan. Hati-hati bahaya loh itu. Begitu juga dengan Tuhan. Dulu saudara, apa yang saudara lakukan? Saudara dulu begitu mesranya dengan Tuhan. Sedikit-sedikit doa, Tuhan, tolong saya mau ujian.
Tuhan tolong saya, Tuhan mau kerja, Tuhan tolong saya mau menikah, Tuhan. Sekarang makin lama makin, ya udahlah, ya doa makan, ya sudahlah, saya Kristen masa enggak doa, ya Tuhan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Doa mau tidur, masa saya enggak doa, saya Kristen, Tuhan sekarang saya besok paginya baru bangun, amin Tuhan. Selesai saya doa sepanjang malam. Saya doa semalam suntuk loh Tuhan. Dalam kondisi saya tertidur. Kalau saudara sekarang mengurangi jam doa saudara, bahaya. Saya beritahu kepada saudara. Sebab apa? Saudara tidak mempunyai satu jalinan kemesraan dengan Tuhan. Tidak punya kedekatan dengan Tuhan. Saudara tidak akan punya kepekaan dengan petunjuk Tuhan, dengan pimpinan Tuhan. Dikatakan di sini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jaga sambil berdoa supaya apa? Pertama, supaya kita mendapat kekuatan supaya agar luput dari bencana hari Tuhan. Kita tidak punya kekuatan untuk luput dari hari Tuhan. Itu sebabnya ya, saya beritahu pada saudara. Dunia dengan semua pemimpin dunia, dengan semua teknologi dunia yang begitu canggih, begitu pandai. Mereka hebat, pandai. Tapi mereka tidak bisa mengatasi apa yang ditulis di Alkitab tentang akhir zaman. Tentang hari Tuhan. Bahwa Tuhan akan datang dan dunia ini akan dihancurkan. Mereka tidak bisa mengatasi ini dengan teknologi mereka. Akhirnya gimana? Gampang. Mereka buang ini. Ini omong kosong. Ini cuma dongeng. Ini cuma omongan pendeta. Mereka abaikan ini. Apakah dengan diabaikan itu akan tidak terjadi? Walaupun diabaikan itu akan terjadi. Saudara ketemu bom. Bom nih, bomnya lagi aktif. Berapa detik kemudian akan meledak. Bom gimana yang ngatasinya? Saudara kan bukan ahli bom. Jadi nggak bisa. Gimana? Gua abaikan. Saudara makan tongin aja dah. Gua abaikan, enggak ada bom. Sebentar lagi saudara meledak, badan saudara berkeping-keping nempel di tembok tempat saudara berada. Itu tetap terjadi. Ini sekarang hitungannya mundur. Saudara ngerti hitungan mundur enggak? Sebelum saudara ibadah tadi kan hitungan mundur. Dari 20, dari berapa tadi? 20, 19, 18, terus mundur kan? Bayangkan hitungan mundur itu sekarang sedang terjadi saat apa? Saat dunia akan dihancurkan seperti Sodom. Tuhan bilang ingat kamu sama Lot di Sodom. Jangan main-main, itu akan terjadi. Kita bukan jemaat yang suka main-main. Kita mau serius. Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Puji Tuhan, amin. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia, ku tak akan goyah. Aku akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Melakukan perbuatan yang besar.
bukan rahasia yang akan terjadi di akhir zaman. Engkau tidak menyembunyikan dari kami anak-anak-Mu, tapi Engkau menunjukkannya untuk memberi peringatan bagi kami semua, agar kami siap sedia. Karena Tuhan sedang berada dalam proses kedatangan kembali, dan itu waktunya sudah sangat dekat. Dunia sudah menunjukkan semua tanda-tanda yang ada pada Sodom di zaman Lot. Dan kami melihat itu Tuhan. Melihat semua hal yang saat ini sedang terjadi. Semuanya mengarah kepada satu kekuasaan yang akan menguasai dunia ini. Dan sebelum semua itu terjadi, benar-benar terjadi, Engkau akan membawa kami naik ke awan-awan berjumpa dengan Tuhan Yesus di sana. Jangan biarkan ada seorang pun dari kami yang tertinggal ya Bapa. Biarlah Engkau semua memastikan kami semua boleh benar-benar dipersiapkan. Karena sesungguhnya Tuhan, kami mau berjaga-jaga sambil berdoa senantiasa. Sehingga ketika saat itu tiba, kami benar-benar sudah siap untuk berangkat bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, baik secara langsung maupun yang mendengarkan melalui live streaming dan rekaman. Tuhan berkati agar semuanya boleh benar-benar dipersiapkan oleh Tuhan sendiri di dalam pertumbuhan kerohanian mereka, di dalam kesungguhan iman mereka mengalahkan semua gelombang dunia ini. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Iya, nanti setelah ibadah ini akan ada acara The Lantern yang ada di sini, yang on-site di sini, dan nanti dipimpin oleh Pak Junius tentang Deep Talk ya. Itu ada kartu yang akan nanti dipilih, dan itu jadi sebuah acuan untuk bicara dengan dalam, membahas segala sesuatu dalam hidup kita. Acara yang menarik dan sangat baik. Saya harap mereka yang masih termasuk The Lantern, masih termasuk anak muda, silahkan hadir. Atau yang sudah bukan anak muda lagi sebetulnya tapi ingin hadir, silahkan untuk mengetahui bagaimana apa yang akan kita terima dari berkat dari acara itu. Lalu yang kedua adalah ikutilah siaran program 1 RRI Bandung dalam acara Mimbar Agama Kristen. Saya akan membawakannya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 jam 8 malam sampai dengan jam 9 malam di 97,5 FM atau di RRI Playgo. Saya harap saudara bisa bergabung dan mendengarkannya, karena semua ini menjadi berkat bagi banyak orang-orang lain di luar gereja kita. Sayang sekali kalau kita sendiri tidak mendapat berkat dari acara RRI Bandung ini, Mimbar Agama Kristen. Lalu persiapkan diri Anda untuk mengikuti dan mendapat berkat dari perjamuan kudus pada kebaktian Minggu tanggal 7 Agustus minggu depan jam 8 pagi, dan diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan persepuluhan. Jadi minggu depan ada perjamuan kudus disertai dengan persembahan persepuluhan ya. Hari ini masih tanggal 31 Juli. Jadi minggu depan itu tanggal 7 Agustus. Lalu disampaikan kepada jemaat, diberitahukan bahwa minggu depan juga ada pemberkatan pernikahan dari saudara Octavianus Ferdi Hendrawan dengan saudari Francisca. Ya. Saudara mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Mereka ini adalah jemaat yang ya belum terlalu lama bergabung dengan kita. Pemberkatan nikahnya akan dilaksanakan hari Minggu besok sebelum perjamuan kudus pada ibadah tanggal 7 Agustus di sini. Ya, saudara semua juga sekaligus bisa menghadiri, menyaksikan. Pengumuman ini disampaikan adalah supaya selalu ada pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga bagi saudara yang ada merasa ada keberatan ataupun ada hal-hal lain
yang gereja atau saya juga belum mengetahui, yang sebetulnya tidak tepat kalau dilakukan pemberkatan nikah, saudara bisa bicara hari ini. Tapi setelah tanggal 7, setelah pemberkatan nikah, tidak boleh berbicara apa-apa lagi ya, tentang pasangan ini. Ya, maksudnya diumumkan itu seperti itu ya, kalau ada sesuatu ya. Persekutuan The Lantern untuk hari Minggu depan tanggal 7 Agustus ada bedah video. Film videonya ini sudah dipersiapkan, saya juga sudah menontonnya, cukup bagus ya. Yang akan dibawakan oleh Saudari Kesia Priscilla Gurandi. Depannya ada nama Susana, sebetulnya nama baptisnya dia. Ya, saudara mungkin nggak tahu orangnya, ini orang baru juga di kita. Pada hari Minggu tanggal 7 ya, jam ini lewat Zoom kalau ini jam 7 malam. Password ID dan passwordnya bisa minta ke Kak Aldi, ketua dari The Lantern. Lalu jangan lupa untuk tabungan rumah Tuhan bagi saudara yang biasa pakai celengan. Saya juga pakai celengan sebetulnya ini. Tapi Ibu Mary-nya hari ini nggak bisa hadir kayaknya. Ya, mungkin biasanya ada saudara yang mau menyerahkan ke Ibu Mary untuk tabungan rumah Tuhan hari ini ya, terpaksa minggu depan lah ya, dengan ditambahi tabungannya. Jangan lupa tabungan rumah Tuhan supaya kita bisa menggunakan tempat untuk ibadah kita. Dan bisa saja Tuhan memberikan kepada kita tempat yang akhirnya menjadi milik kita ya, kalau sini kan kita sewa. Jangan lupa juga undangan untuk Zoom hari Jumat memahami ayat-ayat Alkitab. Jumat jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Bagi saudara yang sudah pernah, ajaklah teman-teman yang lain yang belum pernah untuk ikut. Yang belum pernah saya undang. Karena apa? Karena ini hal yang sangat baik ya. Pelajarannya sangat baik. Dan berkatnya juga luar biasa yang kita terima dari acara Zoom Jumat. Sudah bisa tanya pada mereka yang ikut ya, bagaimana kesan mereka. Kegiatan kebaktian anak hari ini dilakukan ibadah anak online ya, online melalui YouTube channel Tabernakel Kasih. Minggu depan juga masih online YouTube channel Tabernakel Kasih. Dan hari Rabu jangan lupa ada santai bersama kata, Zoom santai bersama kata jam 7 sampai dengan jam setengah 9 malam. Meeting ID passwordnya minta dari Ibu Heni. Ibu Heni sebetulnya sih sudah sehat hari ini, cuma saya masih bilang sama Ibu Heni coba bertugas mengecek live streaming aja deh gitu. Jadi dia belum datang karena ngecek live streaming. Nah, bisa minta juga kepada Kak Ina ya, Ina ada di sini. Saya rasa itu saja pengumumannya. Gitar maut hari ini tidak latihan, ya, karena orang-orangnya nggak ada. Oke, Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kepada jemaat yang mengikuti ibadah secara onsite dapat memberikan dengan langsung memberikan ke kantong persembahan yang sebentar akan diedarkan. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara live streaming, Bapak Ibu dapat menyampaikan persembahan melalui transfer rekening di nomor rekening yang tertera pada layar Bapak Ibu sekalian. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita. Mengiringi persembahan Bapak Ibu, mari sama-sama kita angkat pujian ini. Dan badai pun mana
jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang, bagi setiap orang yang percaya padamu. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang sangat baik kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami belajar sesuatu hal untuk kami tidak hidup, memfokuskan hidup kami pada hal-hal yang sifatnya sementara saja yang ada di dunia ini. Tapi kami boleh mengarahkan seluruh kehidupan kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan kepada hal yang kekal, yang tidak pernah berubah, yang tidak akan bisa diambil oleh siapapun, yaitu kehidupan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Engkau terus berkati hamba-Mu Pastor Andi yang menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Pakai terus Tuhan dengan pengurapan yang selalu baru di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami berdoa buat persembahan yang sudah dibawa, yang sudah disampaikan oleh jemaat Tuhan, baik yang dibawa di tempat ini maupun yang ditransfer lewat bank. Kami berdoa buat setiap tangan-tangan yang sudah memberi, berkati dengan berlimpah kali ganda dalam segala hal, dalam kehidupan mereka, dalam usaha bisnis, dalam keluarga mereka, bahkan dalam apapun yang sedang mereka lakukan saat ini yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan mengembalikannya kepada mereka ya Bapak. Terima kasih. Kami percaya tidak ada satupun yang sia-sia ketika dibawa dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih pagi hari ini kami teringat juga buat jemaat-jemaat yang sedang bergumul, yang sedang menanti jawaban doa daripada Tuhan, yang sedang menghadapi situasi yang sulit, pergumulan hidup, masalah, ataupun sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kesembuhan, berikan pemulihan, berikan jalan keluar, berikan jawaban yang tepat ya Tuhan. Dan jadikan mereka adalah jemaat-jemaat yang lebih daripada pemenang di setiap situasi apapun yang sedang terjadi. Sertai mereka, berikan kekuatan Tuhan, dan jangan biarkan mereka berjalan sendiri. Tuntun mereka sehingga mereka dapat membuat keputusan-keputusan yang tepat sesuai dengan yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, bahwa seluruh kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan Engkau ya Bapa, mempersiapkan hidup kami lebih serius lagi di dalam Engkau. Dan Tuhan Yesus, kami rindu seluruh hidup kami dari hari ke hari Engkau yang menuntun, Engkau yang mengarahkan kami, Engkau yang membawa kami kemanapun Engkau kehendaki ya Tuhan. Dan kami percaya setiap keputusan-keputusan yang kami buat juga sesuai dengan firman Tuhan. Bapa, jangan biarkan kami berjalan sendiri di akhir-akhir ini, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang memegang tangan kami. Engkau menuntun kami, pegang tangan kami, jangan lepaskan kami ya Tuhan. Jangan lepaskan kami dari genggaman-Mu ya Tuhan, supaya kami benar-benar hidup serius dengan Tuhan di akhir zaman ini. Bapa dalam surga, kami mohon juga Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Lindungi kami dari segala mara bahaya yang akan menimpa kami, yang akan mengacaukan kehidupan kami. Terlebih sakit penyakit virus yang saat ini, yang dengan varian-varian yang terus ada yang terbaru Tuhan. Tapi kami percaya darah Yesus, kuasa Tuhan memberikan kami perlindungan yang ekstra. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, proteksi setiap kami Tuhan. Kami percaya di minggu yang akan datang kami akan bertemu kembali di tempat ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan perlindungan, dengan sukacita yang baru daripada Tuhan. Terima kasih, sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya hari demi hari ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Bapak dan Ibu yang saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari angkat kedua tanganmu dan pulang dan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan senantiasa menyinari engkau dengan wajahnya dan mencurahkan engkau kasih karunia. Kasih sukacita damai sejahtera Allah memenuhi, melingkupi seluruh kehidupan. Engkau semakin naik, Tuhan semakin turun. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, dan sudah menerima berkat Tuhan hari ini. Haleluya. Bapa, terima
Silakan duduk Bapak dan Ibu, kita bersatu teduh sejenak. Ya, happy Sunday, selamat hari Minggu, selamat berjalan-jalan juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.